Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sampaikan kepada subscriber, viewer, keluarga besar Ngabekti yang semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yang berangkat haji tahun ini nantinya tetap mendoakan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa berangkat tahun ini, dan juga kita yang belum berangkat, marilah kita niatkan, kita selalu mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berangkat pada tahun ini, semoga di dalam melaksanakan ibadah hajinya berlangsung dengan lancar, yang nantinya bisa menuntaskan kegiatan ibadah haji ini, nantinya bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, berkumpul bersama keluarga, dan menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Bapak dan saudara sekalian, di sini kami sampaikan bahwasanya untuk jamaah lansia kita pada saat ini berjumlah 62.000. Semoga nantinya yang lansia pun bisa melaksanakan ibadah haji dengan purna. Salah satunya adalah orang tua kita, kakek kita, saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Lalu siapa-siapa saja lansia itu, mari kita saksikan bersama, kita simak bersama, semoga bisa menambah wawasan kita, lansia-lansia yang akan berangkat di tahun ini. Dan apakah lansia saat ini pemberangkatan di 2023 ini nanti memerlukan pendamping apa tidak? Tentu ini semua keputusan ada di Kementerian Agama. Yang kita gunakan saat ini memang ada beberapa kategori lansia, Pak. WHO punya kategori, Kemenkes punya kategori, tapi kita tahu bahwa terakhir waktu kemarin tahun 2022 jamaah haji dibatasi maksimal 65, atau yang berangkat hanya 65 tahun ke bawah. Nah, yang 65 tahun ke atas kita kategorikan lansia. Jadi kategori lansia yang saat ini dalam penyelenggaraan haji adalah orang-orang yang usianya di atas 65 tahun. Nah, ternyata jumlahnya cukup banyak. Sampai saat ini kami mendapatkan laporan yang usianya di atas 100 tahun itu masih ada. Ada yang 106, ya. Ada yang 103, ya. Ada yang kemudian data kita yang masih kita verifikasi, ada yang kelahirannya tahun 1918. Wow. Ada juga yang datanya 1908. Apakah ini betul, ya? Tetapi di data kami, baik KTP-nya ya, maupun pendaftarannya begitu. Tapi kami sedang verifikasi, sedang validasi. Tapi kita yang lebih penting dari itu, ya memang yang usianya sangat tua atau very old, elderly, ya, lansia yang tua, bukan lansia muda ya, 65 tahun itu lansia muda. Lansia muda, ya. Okay. Ada yang 75 tahun ke atas. Nih yang sangat tua itu kita sedang validasi. Kami ingin juga memberikan hak buat mereka. Ya, menghormati para lansia itu sebagai orang-orang yang sudah paripurna hidupnya, sudah membesarkan anaknya, mendidik anak-anaknya, menyekolahkan sampai bisa bekerja, sampai mencar di mana-mana, gitu ya. Nah, satu hal yang sedang mereka tunggu saat ini, kita sedang berusaha memfasilitasi mereka, ya, mengistiqoahkan mereka pada berbagai aspek, ya, termasuk juga mungkin aspek fisiknya lemah, tapi masih kita bisa bantu, kita berangkatkan. Selain itu, tentu saja kami juga akan meminta rekomendasi-rekomendasi terhadap lansia ini dari Kemenkes. Mana yang lansia sehat, kita akan melakukan screening. Tentunya ketika ada teridentifikasi jamaah risti seperti tahun lalu. Tahun lalu kita memberangkatkan jamaah di bawah 65 tahun. Tapi ristinya? Yang meninggalnya lebih banyak di bawah 60 tahun. Antara 60-65 ada yang meninggal juga, tapi yang paling banyak di bawah 60 tahun. Nah, ini satu hal yang juga
ya menjadikan bahan buat kita untuk mempersiapkan skenario-skenario terhadap jamaah Risti. Tapi belajar dari kemarin, loh kok yang banyak malah usianya di bawah 60 tahun. Ternyata ya banyak jamaah kita juga yang punya risiko tinggi, ya sakit penyakit dalam, ada gula darah, ya ada kolesterol, ada macam-macam yang tinggi-tinggi itu, kemudian belum di-manage dengan baik pada saat akan keberangkatan, apalagi misalnya keberangkatannya agak mendadak, ya, dalam pengertian persiapannya, pengumuman hajinya mendadak dan lain sebagainya, screening kesehatan tidak double check lagi, nah, akhirnya berangkat separuh, ya datanya seperti itu. Jadi lansia kita juga akan cek kesehatannya. Ya. Nah, memang saat ini kita ini tidak menyediakan pendamping khusus dari jamaah. Jadi misalnya ada jamaah, ada keluarga yang masa tunggunya masih lama, macam penggabungan mahram tapi mendampingi lansia. Karena jumlahnya terlalu banyak, Pak. Kalau kita membuat kebijakan seperti itu, maka akan ada 30.000 orang setidaknya yang akan terlempar antriannya. Jadi demikian ini tadi yang disampaikan Pak Dirjen PHU, ya Pak Hilman Latif, yang di satu acara yang ada di Jawa Barat. Akan walaupun tidak ada pendamping untuk para lansia yang tahun ini, tapi ada hal-hal yang keperluan lansia. Bagaimana kelengkapan kesiapan Kemenak dalam pemberangkatan yang lansia pada saat ini mendominasi jamaah haji kita. Kami ingin juga memberikan hak buat mereka. Kita sedang berusaha memfasilitasi mereka, ya, mengistitoahkan mereka pada berbagai aspek, ya, termasuk juga mungkin aspek fisiknya lemah, tapi masih kita bisa bantu, kita berangkatkan. Dan secara spesifik ada kategori lansia yang menurut undang-undang juga harus dilayani dengan baik, harus dilayani dengan standar, harus dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Makanya kan kalau di Barat bis itu bisa turun, gitu ya. Kalau mau naik bis ketika lansia turun, bahkan bisnya pakai hidrolik menjadi rendah, gitu kan. Naik lansia, naik lagi. Atau misalnya kalau pakai kursi roda, tempat tangganya bisa bergeser, menaik sendiri. Jadi macam-macam itu. Nah, itu kan satu bentuk layanan. Dan kita diamanahkan juga oleh peraturan yang lain untuk melayani lansia maupun ya kelompok disabilitas. Nah, dengan ramah lansia ini, kami ingin membangun kesadaran ya di kalangan jamaah, di kalangan petugas, di kalangan pengambil kebijakan bahwa tahun ini memang agak spesial ya. Kita ingin memberikan layanan terbaik yang memudahkan mereka untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dari layanan saat mereka berangkat dari rumah menuju embarkasi, kita harus tahu, kami dari Kementerian Agama masih mendata berapa orang yang membutuhkan kursi roda, berapa orang yang menggunakan tongkat umpamanya, ya, berapa orang yang sudah punya kebiasaan jalan kaki jauh, dan berapa orang yang hanya tinggal di rumah dalam beberapa waktu terakhir dan hanya bisa jalan kaki dalam jarak dekat saja. Itu kan harus teridentifikasi. Nah, itu kemudian di asrama kita juga melakukan edukasi, mainstreaming isu ini, bahwa misalnya acara tidak boleh di lantai atas, apalagi tidak ada lift. Kemudian penempatan kamar, janganlah sampai turun naik ya untuk lansia. Jadi kita sampai ke desain semacam itu, gitu ya. Kemudian begitu turun dari bis, sudah teridentifikasi butuh kursi roda berapa. Petugas sudah sigap ya untuk mengantarkan mereka turun dari bis sampai ke kamar atau ke tempat pertemuan. Jadi cukup detail, gitu ya. Nah, yang kedua, ketika terbang juga sama ya, fasilitas-fasilitas itu, apalagi di Saudi. Nah, karena itulah kita maksimalkan konsep-konsep yang kita terapkan. Petugasnya kita edukasi, ya, cara berpikirnya, cara mentreatment mereka, cara berbicara kepada lansia, cara mempersilahkan, cara melayani dan lain sebagainya. Itu ke attitude sampai ke situ kita akan edukasi.